bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Syarif Hidayatullah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan jika sebagai pemimpin. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Ari Ambarwati SS dari SMK Bhinneka Karawang. Yang kedua, Bapak Iwan Sutiawan SPD dari SMK Negeri 1 Karawang. Yang ketiga, Bapak Budi Sunaryo SPD dari SMK Tesar Karawang. Selamat menyaksikan. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karawang. Hari ini adalah presentasi mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 dilema etika pengambilan keputusan. Hari ini kebetulan sudah hadir kepala sekolah SMK Bhinneka dengan Ibu Ambar. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Izin Bu, hari ini saya mau melakukan wawancara dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu untuk diwawancara Ibu? Siap, bersedia. Baik, terima kasih. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Selama ini yang saya ketahui adalah pada saat terjadi dilema etika atau moral, terutama di sekolah kami dengan cara mengidentifikasi atau mengelompokkan beberapa kasus yang terjadi di lapangan, baik dilema etika yang terhadap siswa-siswi ataupun juga dilema etika yang berhubungan atau berhadapan dengan Bapak dan Ibu guru ataupun PPK yang ada di SMK Bhinneka. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Terutama dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang terjadi di dilema di lapangan, saya selalu pasti akan menjadi sebuah dilema bagi saya, tapi saya akan selalu berpedoman pada aturan kepegawaian yang ada di sekolah kami yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama. Memang selama ini ada pun aturan-aturan yang yang ada di lingkungan kami, terutama untuk PTK ataupun untuk siswa. Kalau untuk PTK pasti kita bernaung di bawah Yayasan Nahdlatul Ulama. Di situ sudah tercantum di beberapa poin ataupun pasal yang ada di dalam aturan kepegawaian, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan saya selalu, apakah itu menyangkut kebenaran ataupun tidak, itu saya selalu atas dasar dari aturan kepegawaian. Kalau untuk siswa, misalkan terjadi di siswa, saya selalu menginginkan mengambil sebuah keputusan itu dilandaskan pada aturan atau tata tertib yang telah kita canangkan atau telah kita atur di dalam tata tertib sekolah.
terutama dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang terjadi di dilema di lapangan, saya selalu pasti akan menjadi sebuah dilema bagi saya, tapi saya akan selalu berpedoman pada aturan kepegawaian yang ada di sekolah kami yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama. Memang selama ini ada pun aturan-aturan yang yang ada di lingkungan kami, terutama untuk PTK ataupun untuk siswa. Kalau untuk PTK pasti kita bernaung di bawah Yayasan Nahdlatul Ulama. Di situ sudah tercantum di beberapa poin ataupun pasal yang ada di dalam aturan kepegawaian, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan saya selalu, apakah itu menyangkut kebenaran ataupun tidak, itu saya selalu atas dasar dari aturan kepegawaian. Kalau untuk siswa, misalkan terjadi di siswa, saya selalu menginginkan mengambil sebuah keputusan itu dilandaskan pada aturan atau tata tertib yang telah kita canangkan atau telah kita atur di dalam tata tertib sekolah. Bayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Pengambilan keputusan secara efektif atau singkat tentunya kalau saya, karena sebagai pimpinan, mungkin saya akan mengidentifikasi dulu sampai sejauh mana dilema etika yang terjadi baik ke siswa ataupun ke guru. Baru tindakan efektif yang saya ambil adalah saya dengan mengundang atau memanggil guru maupun kalau siswa tentunya ada prosedur-prosedur selain dari tim manajemen juga, tapi kalau untuk guru mungkin nanti langsung ke kepala sekolah dengan ada atas dasar tadi yang saya sampaikan di awal adalah atas dasar aturan kepegawaian yang telah disusun oleh Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama. Terutama adalah mungkin mengambil efeknya adalah pembinaan dulu ataupun nanti dengan bagaimana arahannya dari kepala sekolah kepada PTK yang bersangkutan. Bayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Tantangan utama tentunya tadi ada dari berbagai segi ya Pak ya, mungkin dari segi rasa kemanusiaan ataupun rasa kasihan tadi ya, itu bertentangan dengan sebuah profesional sebenarnya. Jadi kalau sudah ada antara rasa kemanusiaan ataupun kita dalam sebuah kasus misalkan tentang seseorang guru yang ingin izin atau meninggalkan kewajibannya dalam proses belajar mengajar pada jam mengajar, itu merupakan sebuah tantangan saya untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya bahwa dari segi kemanusiaan ataupun dari teman mungkin ya pasti mengizinkan, tapi secara kedinasan atau aturan kepegawaian tentunya itu bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Tapi kalau untuk siswa juga ada kendala sebenarnya dari beberapa faktor. Salah satunya misalkan sebagai contoh tadi yang disebutkan di sekolah kami ada beberapa hal kasus pada saat itu tentang adanya parkir yang susah untuk ditempatkan parkir siswa. Itu menjadi sebuah dilema etika ataupun moral juga. Apakah anak harus tetap menggunakan transportasi untuk ke sekolah? Nah itu dilema buat saya juga sebagai pimpinan di sekolah ini, sehingga harus mengambil tindakannya seperti apa. Nah itu dilema bagi saya adalah jarak rumah anak atau siswa ke sekolah dan apakah anak harus tetap membawa sepeda motor untuk menuju ke sekolah. Itu saja mungkin Bapak. Bayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Kalau di kami memang terus terang belum ada untuk penjadwalan secara terperinci mungkin, tapi akan melihat sesuai dengan kebutuhan ataupun permasalahan yang terjadi di sekolah. Saya akui memang selama ini belum ada jadwal khusus, terutama baik untuk siswa maupun untuk guru, tapi kami dari tim manajemen ingin merancang jadwal itu sedemikian rupa sehingga ada semacam pembinaan baik dari sekolah maupun dari yayasan. Salah satunya memang di tahun ajaran baru ini saya sudah sampaikan ada jadwal semacam
briefing kepada Bapak dan Ibu guru 15 menit sebelum masuk itu untuk ada selalu pembinaan ke Bapak dan Ibu guru. Itu sudah akan saya canangkan sebenarnya di tahun pelajaran yang baru ini 2024-2025. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Sayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Sebenarnya ada salah satu dari senior kita yang mungkin sudah menjadi sebuah panutan bagi saya untuk mengambil sebuah keputusan. Beliau juga dulunya dari tim manajemen, tapi sekarang beliau sudah tidak aktif karena kesehatannya kurang membaik. Jadi itu yang selalu saya sampaikan ke beliau, apa yang menjadi tantangan saya untuk mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika. Sayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Pelajaran yang bisa saya ambil selama ini dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika, mungkin saya banyak mendapatkan ilmu, saya banyak belajar untuk menjadi seorang yang lebih bijaksana, belajar menjadi seorang yang lebih dewasa, maupun belajar menjadi seorang yang lebih baik dalam menentukan sebuah kebijakan. Terima kasih Bu ya hasil wawancara hari ini ya, jadi sangat menginspirasi sekali Bu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengimplikasikannya di dalam kelas saya Bu ya. Terima kasih, saya pamit Bu ya, terima kasih. Sama-sama Bapak, Ya. semoga sukses dan Ya, sama-sama, berhasil di Bu. kemudian hari. Iya. Demikian hasil wawancara dengan Ibu Ambar dari SMK Bhinneka. Demikian terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karawang. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Karawang, modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Sayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Untuk permasalahan etika memang ini akan sangat sering ditemukan di sekolah khususnya ya, karena mungkin keseharian kita dalam pelaksanaan tugas akan bertemu dan menemukan ya kasus-kasus seperti ini. Contoh yang paling baru mungkin ya pada saat kita menerima kedatangan P3K yang datang ke sekolah, di mana kita paham betul bahwa SMK negeri itu kebanyakan tidak terpenuhi guru-guru ASN-nya. Jadi masih ada guru-guru non-ASN yang ada di sekolah. Nah tentu kedatangan P3K ke sekolah di satu sisi memberikan dampak positif dan memberikan kebahagiaan bagi sekolah, di mana tentu P3K ini diharapkan dapat mengisi kekosongan ASN. Tetapi di sisi lain kita juga menemukan bahwa ada teman kita yang non-ASN yang mungkin itu kerjanya sudah lebih lama dari kita. Nah oleh karena itu ini ada dua persimpangan yang harus dipikirkan oleh kita. Yang pertama, apakah kedatangan ASN khususnya yang P3K ini bisa memenuhi persyaratan yang diinginkan? Yang kedua, bagaimana dampak dari kedatangan P3K ini terhadap teman-teman kita yang non-ASN yang ada di sekolah? Tentu harus kita pertimbangkan baik-baik, tidak mengorbankan non-ASN yang ada di sekolah kita, tetapi kita juga bisa menerima karena yang P3K ini mereka ditempatkan oleh pemerintah ke sekolah kita. Jadi itu dua sisi yang mungkin harus menjadi pertimbangan kita. Sayangkan budaya, cintailah
mengantisipasi kondisi tadi, tentu saja yang pertama analisis ini diperlukan. Jumlah jam pelajaran yang memang tersedia untuk diberikan kepada P3K yang datang, dan juga ketersediaan jam yang memang kita bisa berikan kepada non-ASN. Nah, ini tentu pertimbangan yang matang memang harus kita lakukan, karena prioritas dari pemberian tugas biasanya yang pertama itu kepada PNS, yang kedua kepada P3K, yang ketiga baru bisa kita distribusikan kepada non-ASN. Nah, oleh karena itu, analisis tadi yang harus kita lakukan tentu ini sangat berperan penting, diharapkan tidak memberikan dampak yang negatif, apalagi sampai mengecewakan teman-teman kita yang non-ASN. Misalnya, contoh kewajiban kita hanya 24 jam untuk ASN, baik itu PNS maupun P3K, dengan pertimbangan bahwa teman-teman yang non-ASN juga harus kita fasilitasi, maka kita cukupkan dulu 24 jam untuk masing-masing guru, sisanya baru kita berikan kepada yang non-ASN. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Biasanya untuk memutuskan apakah langkah yang harus kita lakukan, biasanya saya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang pertama, dengan pihak kurikulum. Ini bagaimana ketersediaan jam pada mapel tertentu. Dari kurikulum nanti akan menganalisis bagaimana pendistribusian jam ke masing-masing guru yang ada. Setelah itu, jika memungkinkan, kita memberikan tugas tambahan kepada ASN atau yang non-ASN, dengan harapan bahwa pemberian tugas tambahan ini yang pertama bisa mengurangi jam real ASN, sehingga jam ini bisa didistribusikan ke guru kita yang non-ASN, atau kita bisa memberikan tugas tambahan kepada non-ASN dengan harapan kontribusi pemberian tugas tambahan ini memberikan nilai tambah kepada teman-teman kita yang non-ASN itu. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Satu hal yang mungkin menjadi kunci dari pengambilan keputusan kaitan dengan etika ini, yang pertama adalah kita harus memperhatikan teman-teman kita yang mungkin sudah lama berjuang dengan kita. Jangan sampai muncul istilah habis manis sepah dibuang. Muncul P3K, teman-teman kita yang non-ASN kita buang begitu saja. Ini sudah beredar sekarang, teman-teman kita di Jakarta, guru-guru yang sudah lama bertugas, tiba-tiba pada saat mau memulai tahun ajaran baru, tiba-tiba muncul berita cleansing. Mereka dengan begitu saja. Nah, tentu ini akan menyakiti hati teman-teman kita, guru yang non-ASN yang notabene mungkin sudah lama berjuang bersama-sama untuk pertama membesarkan sekolah, memberikan kontribusi ke sekolah sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai muncul dalam tanda kutip korban teman-teman kita yang non-ASN, sehingga kita bisa memberikan fasilitas terbaik tanpa mengorbankan juga teman-teman kita yang ASN, baik itu PNS maupun P3K. Sebagai contoh, kurangi jam bagi mereka yang mendapatkan tugas tambahan. Silakan kita gunakan jam yang bisa didistribusikan untuk diserahkan kepada teman-teman kita yang non-ASN. Mungkin itu. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Oke, dari setiap pengambilan keputusan itu mungkin memang akan selalu ada tantangan. Ya, kita paham betul, tidak mungkin lah pengambilan keputusan yang kita lakukan ini bisa memuaskan semua pihak. Tapi intinya bahwa manakala muncul
permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul akibat dari satu pengambilan keputusan, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pengertian kepada teman-teman kita. Karena saya yakin mereka akan merasa dirugikan. Contoh, ini ada guru baru, guru P3K yang tiba-tiba datang, kemudian kita berikan tugas tambahan hanya 24 jam. Padahal mungkin harusnya dia lebih banyak mengajar. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa ada teman kita yang non ASN yang mungkin harus kita fasilitasi. Kalau misalnya kita memberikan jumlah yang begitu banyak, maka teman-teman kita yang non ASN ini tidak terfasilitasi. Artinya bahwa pemberian pengertian, komunikasikan hasil dari pengambilan keputusan ini kepada semua teman-teman yang mungkin akan mendapatkan akibat dari pengambilan keputusan tersebut. Saya yakin akan muncul beberapa orang yang tidak puas dengan pengambilan keputusan tersebut. Tetapi komunikasi sangat penting di sini untuk memberikan pengertian bahwa keputusan itu diupayakan supaya tidak ada pihak-pihak yang tersakiti dalam hal ini. Itu mungkin. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Pengambilan keputusan cepat atau tidaknya tentu ini berkaitan dengan analisis yang kita lakukan, kemudian urgensi dari keputusan yang kita ambil. Manakala ada keputusan yang memang harus diambil secepatnya, itu tentu analisisnya juga harus benar-benar tepat. Kemudian, tetapi kalau misalnya ada keputusan yang bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait yang memang tujuannya supaya keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat sasaran, maka itu tentu saja harus kita lakukan. Sebagai contoh, manakala misalnya saya harus memutuskan bahwa pemberian tugas tambahan kepada guru non-ASN ini harus benar-benar dipertimbangkan, karena bagaimanapun mungkin tugas tambahan ini lebih tepat diberikan kepada guru yang ASN, baik itu PS maupun P3K. Tetapi pertimbangkan juga bahwa mungkin tugas tambahan ini memerlukan mobilitas. Maka tidak mungkin saya memberikan tugas tambahan ini kepada, mohon maaf, teman-teman kita yang mungkin usianya sudah terlanjur, kemudian memerlukan ketahanan fisik. Nah, pertimbangan seperti ini harus saya lakukan, dan pemberian tugas tambahan ini harus saya berikan kepada mereka yang mungkin usianya lebih muda dibandingkan dengan teman-teman PNS yang mungkin secara usia lebih tua daripada P3K atau mungkin non-ASN yang ada. Itu mungkin. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa manakala keputusan ini bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, maka pihak-pihak terkait itu biasanya saya mintakan saran, pendapat, supaya membantu saya dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang memang masuk akal. Seperti contoh, dalam pemberian tugas tambahan saya harus konsultasikan dengan wakil kurikulum, karena wakil kurikulum ini paham betul distribusi jam yang bisa diberikan kepada teman-teman kita, baik itu PNS, P3K maupun non-ASN. Tetapi manakala pengambilan keputusan ini juga harus saya diskusikan dengan pihak-pihak di luar dari stakeholder yang biasa ada di sekolah, mungkin harus saya lakukan. Contoh, misalnya pemberian tugas tambahan kepada guru non-ASN ini mengakibatkan munculnya pembiayaan yang tidak ditanggung oleh BOPD atau BOS. Maka komunikasi saya dengan pihak komite sekolah menjadi sangat penting. Apakah pembiayaan ini bisa ditanggung oleh pihak komite sekolah atau tidak? Jika pembiayaan ini bisa ditanggung oleh pihak komite sekolah, berarti saya bisa melanjutkan keputusan tersebut. Tetapi manakala pembiayaan ini tidak bisa dilakukan oleh pihak komite sekolah,
maka saya harus mempertimbangkan apakah ada komponen lain yang bisa kita gunakan yang nantinya bisa membantu pihak non-ASN menerima honor. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Ada satu sosok yang memang selalu menjadi teladan bagi saya. Ini guru saya waktu SEMEA. Beliau itu penampilan sederhana, bahkan sampai terakhir pun beliau sudah doktor, tapi penampilan beliau itu tidak berubah pada saat mengajar saya waktu SEMEA. Apa yang selalu saya teringat dari beliau adalah kebijakan-kebijakan beliau dalam pengambilan keputusan. Yang selalu saya ingat adalah dalam mengambil keputusan, beliau selalu mengatakan, tolong jangan sampai menyakiti orang yang mungkin sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap kita. Baik itu kontribusi secara langsung kepada kita atau mungkin kontribusi di lingkungan kita. Fasilitasi mereka, berikan yang terbaik kepada mereka agar mereka tidak merasa tersakiti yang akibatnya justru nanti berbalik kepada kita. Jadi beliau selalu memberikan contoh, lakukan analisa sehingga semua kebijakan dan keputusan yang kita lakukan ini adalah hasil pertimbangan yang terbaik dan tidak merugikan orang. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita. Satu hal yang selalu saya ambil hikmahnya dari pengambilan keputusan adalah saya mendapatkan bahwa tidak semua keputusan itu berujung manis. Ya, kadang-kadang memang ada keputusan yang memang harus kita ambil meskipun itu terkesan pahit bagi kita. Tetapi yang selalu kita pertimbangkan adalah justru dampak terbesar dari keputusan tersebut. Keputusan yang saya ambil mungkin terasa pahit bagi saya, tetapi dampaknya mungkin akan lebih besar manfaatnya dalam hal organisasi. Maka dari itu saya akan selalu mempertimbangkan bagaimana dampak keputusan yang saya ambil ini adalah yang terkecil akibatnya, yang terkecil, yang sedikit akibatnya, akibat negatifnya kepada organisasi yang ada di mana kita tinggal. Semata-mata keputusan yang kita ambil adalah untuk kemaslahatan dari lingkungan kita, sehingga kebermanfaatan kita di situ bisa dirasakan oleh semua yang ada di lingkungan kita. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman dan tetap semangat menyelesaikan rangkaian kegiatan guru penggerak ini. Saya yakin bahwa kegiatan yang teman-teman laksanakan sekarang itu akan terasa besar manfaatnya. Yang pertama mungkin bagi teman-teman, yang kedua adalah bagi organisasi di mana kita berada, khususnya bagi pengembangan SMK Negeri 1 Karawang ini. Saya harapkan setelah teman-teman selesai melaksanakan kegiatan calon guru penggerak, lakukan diseminasi kepada teman-teman yang mungkin belum bisa melaksanakan kegiatan ini, dan bantu teman-teman kita yang di lingkungan SMK Negeri 1 Karawang ini untuk berubah, karena saya rasakan memang keberadaan teman-teman yang sudah mengikuti CGP ini perubahan yang signifikan, terutama dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekali lagi selamat dan tetap semangat menyelesaikan tugas-tugas. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan tugas ini dengan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan sudah menyampaikan, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, menginspirasi sekali mengenai dilema etika pengambilan keputusan. Semoga saya kedepannya bisa mengimplementasikan saya di kelas terutama, dan khususnya di sekolah saya, Pak. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Karawang. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayakan budaya.